warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai toksikologi, yaitu dalam hal ini adalah imunogenik. Jadi langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, di mana imunologi atau dalam bahasa Latin disebut imunis atau logos atau imunologi adalah studi tentang mekanisme biologis dari seluler, molekuler, serta fungsional sistem imun. Kemudian sistem imun atau biasa disebut dengan immune system, yaitu sistem yang terdiri dari molekuler, seluler, jaringan, dan organ yang kemudian berperan dalam proteksi atau kekebalan tubuh. Imunitas imuni atau proteksi dari penyakit infeksi. Jadi secara umum pengertian imunogenik adalah molekul yang dapat memicu aktivitas respon kekebalan humoral ataupun kekebalan seluler. Contoh dari imunogenik ini adalah virus, bakteri, berbagai mikroba lain serta racun yang dikeluarkan oleh mikroba tersebut. Kemudian ada mekanisme keadaan toksik. Bila sistem imun terpapar oleh zat yang dianggap asing, maka akan terjadi dua jenis respon imun, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Yang pertama itu ada respon imun non-spesifik. Umumnya merupakan imunitas bawaan atau immunity, dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik. Melalui fagositosis, dalam hal ini makrofag, neutrofil, dan monosit memegang peranan yang sangat penting. Supaya dapat terjadi fagositosis, sel-sel fagositosis tersebut harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat lagi bahwa partikel tersebut harus melekat pada permukaan fagosit. Untuk mencapai hal ini, maka fagosit harus bergerak menuju sasaran. Hal ini dapat terjadi karena dilepaskannya zat atau mediator tertentu yang disebut dengan faktor leukatoktik atau kemotaktif yang berasal dari bakteri maupun yang dilepaskan oleh neutrofil, makrofag, atau komplemen yang telah berada di lokasi bakteri. Ini saya akan menjelaskan tentang dua respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon imun yang didapat yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu sebagai akibat tubuh berubah temperatur sebelumnya. Nah, respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan merangsang antigen yang telah diproses tadi, sel-sel sistem imun berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kecepatan imunologi dan mampu bereaksi dengan antigen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk di mekanisme efektor dalam respon imun spesifik. Dapat dibedakan menjadi yang pertama, ada respon imun humoral, di mana diawali dengan diferensiasi limfosit B menjadi satu populasi klon sel plasma yang melepaskan antibodi spesifik ke dalam darah. Pada respon imun humoral juga berlaku respon imun primer yang membentuk klon sel B memori. Setiap klon limfosit diprogramkan untuk membentuk satu jenis antibodi spesifik terhadap antigen tertentu atau clone selection. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen antibodi yang dapat mengaktifasi komplen dan mengakibatkan hancurnya antigen tersebut. Supaya limfosit B berdiferensiasi dan membentuk antibodi, diperlukan bantuan limfosit T penolong atau T helper yang atas sinyal-sinyal tertentu baik melalui MHC maupun sinyal yang dilepaskan oleh makrofag. Merangsang produksi antibodi selain oleh sel T penolong, produksi antibodi juga diatur oleh sel T penekan sehingga produksi antibodi seimbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Selanjutnya, respon imun seluler. Telah banyak diketahui bahwa mikroorganisme yang hidup akan berkembang biak secara intraseluler, antara lain di dalam makrofag, sehingga sulit untuk dijangkau oleh antibodi. Untuk melawan mikroorganisme yang terseluler tersebut diperlukan respon imun seluler yang diperankan oleh limfosit T. Subpopulasi limfosit T lain yang disebut dengan sel T sitotoksik juga berfungsi untuk menghancurkan mikroorganisme yang deseluler yang disajikan melalui MHC kelas 1 secara langsung atau cell to cell. Selain menghancurkan organisme secara langsung, sel T sitotoksik juga menghasilkan gamat interferon yang mencegah penyebaran organisme ke dalam sel lainnya. Baik, lebih jelasnya lagi teman saya selanjutnya akan menjelaskan melalui bentuk video. Sistem imun humoral. Sistem pertahanan ini meliputi dua fase, yaitu fase aktivasi. Ini terjadi ketika APC atau antigen presenting cell, contohnya sel dendritik, memfagositosis patogen. Sel dendritik ini akan menghasilkan MHC2 yang akan mengikat antigen pada patogen tadi, kemudian akan menjadi kompleks MHC2 dan akan dimunculkan pada membran sel dendritik. Kemudian sel ini akan bermigrasi ke nodus limfa. Di sana sel ini akan bertemu dengan sel limfosit T helper naif. Kemudian reseptor sel limfosit T helper akan berikatan dengan kompleks MHC2. Pengikatan ini akan memicu sel dendritik memunculkan interleukin 1 untuk memicu sel limfosit T helper naif mengeluarkan interleukin 2 yang membantu sel limfosit T helper memperbanyak diri. Nah, sel limfosit T helper ini akan memunculkan reseptor yang akan mengenali antigen pada patogen yang di bawah sel dendritik secara spesifik. Ini merupakan sel T helper yang aktif ya. Di sisi lain yaitu sel limfosit B akan mengikat patogen pada reseptornya, kemudian memfagositosis patogen tersebut dan memunculkan kompleks MHC2 yang dimana ini akan berikatan dengan reseptor sel limfosit T helper yang sudah aktif tadi. Ini akan memicu sel limfosit B memperbanyak diri proliferasi di mana sebagian besar menjadi sel limfosit B plasma yang akan menghasilkan antibodi dan sebagian ada yang menjadi sel limfosit B memori yang akan mengingat antigen jika sewaktu-waktu ada infeksi lagi. Kemudian masuk pada fase efektor. Sel B plasma pada proliferasi awal akan menghasilkan antibodi tipe M. Kemudian proliferasi selanjutnya akan menghasilkan tipe G serta tipe yang lainnya. Nah, antibodi yang dibuat ini akan berikatan dengan antigen patogen untuk menghalangi patogen masuk ke dalam sel atau disebut dengan netralisasi. Hal ini akan memudahkan sel fagosit memfagositosis antigen atau disebut dengan opsonisasi. Nah, pada saat bersamaan, antibodi juga akan memicu protein komplemen yang akan membentuk membran attack kompleks, di mana ini akan membuat patogen lisis. Nah, ini salah satu mekanisme sistem imun spesifik atau sistem imun lapis ketiga, dari awal pembentukan antibodi sampai penghancuran patogen. Nah, kita lanjut. Ketika kita sudah sembuh dari patogen tadi, misalnya beberapa hari kemudian ada patogen yang sama menyerang tubuh kita kembali, maka sel limfosit B memori dapat langsung mengenali antigen dari patogen tersebut dan akan langsung berikatan serta membuat sel B memori ini berproliferasi jadi sel B memori lagi dan sebagian besar menjadi sel limfosit B plasma yang dimana akan membuat antibodi untuk menyerang kembali patogen. Nah, semakin banyak antibodi yang dihasilkan, maka akan mempercepat penyembuhan daripada serangan patogen yang sebelumnya. Nah, itu dia mekanisme dari sistem pertahanan tubuh humoral. Nah, jika serangan patogen tadi sudah terlanjur masuk dan menginfeksi sel, maka akan terjadi sistem pertahanan tubuh seluler.
itu merupakan sistem pertahanan tubuh kita yang paling terakhir. Patogen yang masuk dalam sel pertama akan dihancurkan oleh lisosom dan akan menyisakan antigen. Antigen ini akan berikatan dengan MHC1 pada sel dan akan memunculkannya di membran sel jadi kompleks MHC1. Nah, kita balik lagi ke nodus limfa. Sel dendritik yang tadi sudah membawa antigen dari patogen yang belum masuk ke dalam sel kompleks MHC2-nya akan berikatan dengan reseptor sel limfosit T helper dan memicu sel dendritik itu mengeluarkan interleukin 1 yang dapat memicu sel T helper mengeluarkan interleukin 2. Nah, interleukin 2 ini dapat memicu sel T helper lain melakukan proliferasi, sebagian menjadi sel T helper dan sebagian lagi menjadi sel T regulatory. Selain itu, interleukin 2 akan membantu mengaktifasi dan proliferasi sel T sitotoksik yang berikatan dengan kompleks MHC1 antigen pada sel dendritik. Nah, sel limfosit T sitotoksik ini akan bermigrasi pada area sel yang terinfeksi dan akan mengenali kompleks MHC1 pada sel terinfeksi dan kemudian akan berikatan. Kemudian sel T sitotoksik akan melepaskan perforin untuk merusak membran sel dan akan mengeluarkan granzim untuk memprogram apoptosis atau pembunuhan sel secara terencana sehingga sel terinfeksi ini akan lisis dan mati. Di sisi lain, sel T helper dan sel T sitotoksik akan menghasilkan TNF dan INF untuk memberikan sinyal pada makrofag supaya datang dan memakan sel yang mati ini. Ketika sel mati sudah habis dan dibersihkan, maka sel T helper dan sel T sitotoksik akan dinonaktifkan oleh sel T regulatory supaya tidak menyerang sel yang sehat. Kemudian keduanya akan membentuk sel T memory untuk mengingat jenis antigen yang telah masuk. Jadi ketika ada serangan lagi dari patogen yang sama, maka sel T memory akan langsung mengenali patogen tersebut. Selanjutnya, mengapa keadaan toksik dari imunogenik berbahaya? Yaitu karena adanya agen xenobiotik, substansi asing tertentu di dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh, yang akan mengganggu kerja dan sistem endokrin dalam menghasilkan hormon, mengganggu kerja hepar untuk diaktifasi untuk faktor hepatotropik, semoflemin protein, dan mengganggu nervous system. Kemudian agen xenobiotik menghasilkan sitokin yang menyebabkan supresion pada sistem imun pada host proliferasi tidak terkontrol yang menyebabkan limfoma dan leukemia dan menyebabkan peningkatan pada alergi imunitas. Kemudian apa akibatnya? Paparan terhadap toksin menyebabkan terjadinya yang pertama, stres, imunodepresi, pengaruh endokrinal menyebabkan penurunan respon imun yang menyebabkan terjadinya imunodepresi. Apabila terjadi monodepresi, mengakibatkan kehilangan mekanisme pemantauan imunitas yang menyebabkan peningkatan kejadian infeksi dan pengaruh pada imunisasi profilaktik. Efek imunostimulasi menyebabkan respon imun melawan protein kondisi tubuh normal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan sel abnormal. Selanjutnya, kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan mengakibatkan perubahan pada protein tubuh dan reaksi autoimun yang hasil akhirnya berupa kerusakan jaringan. Selanjutnya, perubahan makromolekul menghasilkan adanya konjugat hapten dan reaksi imunitas tipe 1, 2, 3, 4 yang hasil akhirnya menyebabkan hipersensitivitas. Kemudian selanjutnya, respon imun melawan badan protein normal, aktivasi sistem komplement dan mengakibatkan abnormalitas perkembangan dari sel. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi imunogenitas dari suatu molekul atau substansi dengan kompleks dan tidak dapat dipahami secara gamblang. Akan tetapi, beberapa kondisi tertentu telah diketahui perannya dalam menimbulkan sifat imunogenitas tersebut. Seperti pertama yaitu keasingan. Sistem imun yang normal dapat membedakan antara diri atau self dan asing atau non-self.
Maka untuk menjadi imunogenik, substansi tersebut harus bersifat asing. Misalnya albumin yang dimurnikan dari serum kelinci, kemudian disuntikan kepada kelinci yang lain, sama galurnya, maka tidak akan menimbulkan respon imun. Akan tetapi, apabila albumin tersebut disuntikan kepada binatang lain atau kepada manusia, maka akan menimbulkan respon imun yang nyata. Ini menunjukkan albumin kelinci dianggap asing oleh hewan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu ukuran molekul. Molekul substansi harus berukuran cukup besar. Walaupun belum diketahui secara pasti batas ukuran molekul yang menentukan imunogenitas, molekul-molekul kecil seperti asam amino atau monosakarida umumnya kurang atau tidak imunogenik. Substansi yang mempunyai berat molekul kurang dari 10.000 bersifat imunogenik lemah, bahkan sama sekali tidak imunogenik. Sedangkan substansi yang memiliki berat molekul lebih dari 100.000, umumnya makromolekul, merupakan imunogen yang sangat poten. Kemudian yang ketiga itu kerumitan struktur kimiawi. Susunan molekul harus kompleks. Semakin kompleks susunan molekulnya, maka semakin tinggi imunogenitas substansi bersangkutan. Asas ini dapat dilukiskan secara jelas pada percobaan-percobaan dengan menggunakan polipeptida buatan. Suatu molekul homopolimer yang terdiri atas unit-unit yang tersusun oleh suatu jenis asam amino, walaupun merupakan molekul yang berukuran besar, tapi bersifat sebagai imunogen yang lemah, misalnya polialanin, polisilin, dan yang lainnya. Sedangkan molekul kopolimer yang tersusun atas 2 atau 3 jenis asam amino merupakan imunogen yang sangat potensial. Adanya gugus asam amino aromatik atau tirosin akan memberikan sifat lebih imunogenik pada gugus non-aromatik. Hal ini dapat dibuktikan dengan penambahan molekul tirosin pada gelatin sehingga dapat meningkatkan imunogenitasnya. Untuk menentukan batas yang jelas struktur molekul yang bagaimana yang imunogenik tidaklah mudah. Kita hanya dapat menyatakan bahwa makin rumit atau makin kompleks struktur molekulnya, maka semakin imunogenik zat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu konstitusi genetik. Kemampuan untuk mengadakan respon imun terhadap antigen bergantung terhadap susunan genetik dari suatu individu. Telah diketahui bahwa polisakarida yang murni akan bersifat imunogenik apabila disuntikan pada mencit atau manusia. Namun imunogenitasnya akan hilang apabila disuntikan pada marmut. Kemudian ketergantungan akan konstitusi genetik terlihat pada percobaan dengan menggunakan marmut yang berbeda galurnya, yaitu apabila galur 2 disuntik dengan polisilin akan membangkitkan respon imun. Akan tetapi, jika disuntikan pada galur 13, tidak menimbulkan respon imun. Ternyata, kemampuan untuk mengadakan respon imun pada marmut galur 2 diatur oleh gen yang memiliki otosom dan diwariskan secara dominan. Kemudian yang kelima yaitu metode pemasukan antigen. Cara masuk antigen ke dalam tubuh akan menentukan respon imun yang ditimbulkan. Ada kalanya sejumlah antigen yang dimasukkan secara intravena tidak menimbulkan respon imun dibandingkan dengan antigen sama yang dimasukkan secara subkutan. Pada umumnya, cara pemasukan antigen ke dalam tubuh dapat langsung melalui kulit, melalui pernapasan, melalui saluran pencernaan, atau disuntikan melalui subkutan, intraperitoneal, intravena, dan intramuskular. Kemudian yang keenam yaitu dosis. Besarnya dosis juga dapat menentukan respon imun apabila dosis minimal suatu antigen telah dilampaui. Maka makin tinggi dosisnya, respon imunnya akan meningkat secara sebanding. Akan tetapi pada dosis tertentu akan terjadi sebaliknya, yaitu menurunnya respon imun atau bahkan dapat menghilangkan respon imun. Keadaan ini disebut dengan toleransi imunogenik. Selanjutnya yaitu toleransi imunogenik. Toleransi imunogenik yaitu tidak adanya respon terhadap antigen yang dicetuskan oleh terpaparnya limfosit pada antigen tersebut. Toleransi limfosit T sentral. Mekanisme utama toleransi sentral pada sel T adalah kematian sel T imatur dan pembentukan sel regulator CD4. Kemudian toleransi limfosit T perifer dipicu ketika sel T matur mengenali antigen diri di jaringan perifer menimbulkan inaktivasi fungsional atau alergi, atau kematian sel tersebut atau pada waktu limfosit reaktif terhadap antigen diri ditekan oleh sel T regulator. Kemudian kita lanjut ke sifat kimia dari imunogen. Yang pertama itu protein mayoritas imunogen adalah protein. Umumnya epitop multideterminan univalen. Dapat berupa protein murni atau kombinasi seperti lipoprotein,
yakni lipoprotein ini terdapat pada membran sel, kemudian glikoprotein, itu zat pembentuk golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O, dan reaksi transfusi dan pembentuk ageresus. Kemudian isoimunisasi pada kehamilan. Sifat kimia dari imunogen yang kedua ialah polisakarida atau hidrat arang. Polisakarida murni, contohnya kapsul pneumococcus, kemudian menghasilkan AB, dan AB ini anti pneumococcus. Lipopolisakarida contohnya DDG sel, bakteri gram, MEG, kemudian endotoksin terhadap V. cholera. Sifat kimia yang ketiga ialah asam nukleat. Asam nukleat ini biasanya kurang bersifat imunogen kecuali jika berikatan dengan carrier protein. DNA dalam bentuk helix biasanya tidak imunogenik, tetapi respon imun terhadap DNA dapat terjadi pada penderita yang SLE atau systemic lupus erythematosus. Sifat kimia yang terakhir atau yang keempat ialah lipid. Secara umum, lipid bersifat non-imunogenik. Walaupun dapat bersifat menjadi hapten, glikolipid dan fosfolipid dapat menstimulasi T sel dan menghasilkan sel mediat imun respon atau CMIR. Baiklah, selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Contoh kasus di sini, seorang anak perempuan usia 10 tahun, 10 bulan, 7 hari datang ke poliendokrin anak dengan keluhan benjolan pada leher yang baru disadari sejak 3 hari. Benjolan di leher bagian depan membesar di bagian kanan dan kiri, tidak nyeri, tidak kemerahan ataupun teraba hangat. Nyeri menelan tidak dirasakan, benjolan di tempat lain tidak ada. Rasa berdebar ada, keluhan berkeringat berlebihan tidak ada. Keluhan batuk dan demam tidak ada. Keluhan sering buang air besar, mudah lelah, nyeri kepala dan mata menonjol tidak ada. Suara serak, demam dan sesak sejak muncul benjolan juga tidak dikatakan tidak ada. Pasien tidak mengalami gangguan konsentrasi saat sekolah online di rumah. Prestasi belajar seperti biasa, terasa tangannya bergetar saat menulis tetapi tidak terlalu mengganggu. Tidak ada gangguan tidur, keluhan mudah lelah juga tidak dirasakan. Pasien belum pernah mengalami keluhan ini sebelumnya. Di sini pasien didiagnosis hipertiroid EC graves disease dan diberi terapi obat antitiroid yaitu metimazol 5 mg tiap 12 jam atau setara 0,4 mg per kilogram per hari. Kontrol kembali 1 bulan untuk pengecekan laboratorium FT4 dan TSH. Pasien diberi edukasi untuk minum obat setiap hari. Hasil laboratorium membaik setelah pengobatan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.